Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amin. Yang sama-sama kita hormati dan muliakan guru kita Al-Ustaz Dr. Andes Haji Asman bin Haji Abdul Rahim, Ketua Masjid Al-Istiqomah Ustaz Haji Asmari bin Ki Haji Abdul Rashid Siddiq, bapak-bapak hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, kita masih merasakan berbagai nikmat dan karunia pemberian Allah. Mudah-mudahan berbagai nikmat tersebut senantiasa kita bisa menambah kualitas dan kuantitas amal ibadah guna dijadikan sebagai bekal menuju kehidupan akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Kita awali pengajian ini dengan baca suratul Fatihah. Kita niatkan pahalanya sampaikan kepada pengarang kitab yang kita kaji, yaitu Al-Habib Abdullah Al-Haddad Al-Hadrami Asy-Syafi'i, juga kepada orang-orang yang telah berjasa mewakafkan harta dan tanahnya untuk kepentingan masjid kita ini, pada orang-orang tua kita, kakek nenek kita, sanak famili, saudara serta guru-guru kita yang telah meninggal dunia, wabil khusus mereka yang pernah menyebarkan ilmunya di tempat kita, di antaranya almarhum Al-Maqullah Kiai Haji Ahmad Rifyan Hidayat Irsi, almarhum Al-Maqullah Kiai Haji Abdul Rashid bin Haji Muhammad Siddiq, almarhum Al-Maqullah Kiai Haji Abdul Rahim bin Haji Muhammad Siddiq, almarhum Al-Maqullah Kiai Haji Anwar bin Haji Muhammad, almarhum Al-Maqullah Kiai Haji Abdul Rahman bin Haji Salihun. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala ampuni segala dosa dan kesalahannya, Allah terima amal ibadahnya, Allah jadikan kuburnya Allah min riyadil jannah biniyatil qabul wa bijahir rasul. Al-Fatihah. Melanjutkan bacaan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'lam as'adakallahu anna yawmal jumu'ati sayyidul ayyam wa lahu syarafun indallahi azimun wa fihi khalaqallahu Adama alaihi salam wa fihi yuqimus sa'ata wa fihi ya'danu li ahlil jannati fi ziyaratihi wal malaikatu tusammi yawmal jumu'ata jumu'ati yawmal mazid bikasrati ma yabtahullahu bihi min abwabir rahmati wa yufidu minal fadli wa yabsutu minal khairi.
Melanjutkan pembahasan kitab An-Nasaihun Diniyah wal Wasaya Al-Imaniyah. Pengarang kitab ini Al-Habib Abdullah Al-Haddad mengatakan, wa'lam as'adakallahu anna yawmal jum'ati sayyidul ayyam. Ketahuilah bahwasanya hari Jumat itu merupakan penghulunya hari-hari yang ada di muka bumi. Kita mengenal 7 hari: Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, dan Ahad. Di antara 7 hari itu yang menjadi pemimpinnya yang paling agung disebut dengan Sayyidul Ayyam adalah hari Jumat. Sayyid itu bisa diartikan pimpinan, bisa diartikan junjungan, dan lain sebagainya. Yang paling utama, maka Nabi mengatakan, ana sayyidu waladi Adam. Saya ini adalah sayyidnya keturunan Nabiullah Adam. Maka pantas dan sangat-sangat pantas kalau kita menyebut nama Nabi Muhammad dengan tambahan embel-embel sayyid, baik di dalam sholawat maupun di luar sholawat. Walaupun kalau kita lihat teks hadisnya yang berkaitan dengan sholawat, Nabi ngajarinnya nggak pakai sholawat. Karena suatu ketika ada sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya tahu, kami paham bagaimana cara mengucapkan salam kepada engkau, assalamualaikum ya Rasulullah, kami tahu. Tapi yang belum kami paham, yang belum kami tahu adalah bagaimana cara kami bersolawat kepada engkau. Maka Nabi Muhammad SAW menjawab, kalau cara bersolawat kepada Aku adalah dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, tanpa ada embel-embel kalimat sayyid. Maka itulah sebabnya sebagian teman-teman kita itu kalau beliau berselawat gak pernah ada kalimat sayyidnya. Alasannya karena Nabi ngajarinnya gak pakai sayyid. Betul secara tekstual, tapi sebagian ulama lain mengatakan agak sombong rasanya memanggil Nabi kita Muhammad SAW tanpa ada panggilan penghormatan, karena sayyid itu adalah panggilan penghormatan. Seperti ini, mohon maaf ya, kita punya teman atau saya dengan Ustaz Haji Asmari, nama beliau siapa? Beliau kalau nama orang siapa? Asmari, kan gitu ya. Saya pun kalau ditanya namanya siapa ya? Yunus Asmari. Oh iya, tapi pantas gak kalau saya manggil Asmari sini? Pantas gak kira-kira? Pertama, secara usia mungkin dia di atas saya. Kedua, beliau adalah orang tua, tentu harus ada embel-embelnya. Ketiga, beliau ustaz, tentu ada tambahannya. Keempat, beliau sudah pernah pergi haji. Itu adalah bagian penghormatan kepada beliau semua. Apalagi Nabi mengatakan, ana sayyidu waladi Adam. Saya adalah sayyidnya, penghulunya, pimpinannya anak cucu Adam. Maka kita sebagai takziman kepada beliau baginda Rasul ketika berselawat, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, di dalam sholat maupun di luar sholat. Clear betul ya?
Nah, hari Jumat dari sekian hari yang Allah ciptakan, nama-namanya itu ada 7 yang kita paham, Senin sampai Ahad. Kata pengarang kitab ini merupakan Sayyidul Ayyam, penghulunya, pemimpinnya, yang paling agungnya di antara hari-hari yang lain. Kenapa? Walahu syarafun indallahi azimun. Karena hari Jumat itu di sisi Allah memiliki banyak kemuliaan yang sangat agung, berbeda dengan hari-hari lainnya. Di antaranya wa fihi khalaqallahu Adam alaihi salam. Pada hari Jumat Allah ciptakan Nabiullah Adam alaihi salatu wassalam. Bahkan riwayat yang lain mengatakan seluruh alam semesta ini pun awal penciptaannya pada hari Jumat, termasuk Nabiullah Adam alaihissalam, bapak moyang kita. Kan bisa aja Allah pilih hari yang lain, hari Senin, hari Rabu, tapi yang Allah pilihkan adalah hari Jumat karena di situ banyak keagungannya. Wa fihi yuqimus shaah, dan pada hari Jumat juga nanti akan terjadinya malapetaka hari kiamat. Ini berdasarkan hadis-hadis sahih. Hari kiamat tidak akan terjadi kecuali pada hari Jumat. Maka ketika Jumat udah lewat, bersyukur kita, berarti nggak terjadi hari kiamat. Kiamat kubro, yaitu kiamat kehancuran dunia, hancur lebur, yang di dalam bumi keluar, yang di atas turun, maka nggak ada makhluk yang tersisa di bumi saat itu. Kapan terjadinya? Hari Jumat. Jumat kapan? Wallahu a'lam bishawab. Allah yang maha tahu kapan waktunya. Kita mah tinggal siap-siap aja. Kenapa? Karena tanda-tandanya udah banyak. Baik tanda-tanda secara umum maupun tanda-tanda secara khusus. Di antaranya banyaknya bangunan-bangunan menjulang tinggi, itu tanda-tanda umum. Ada lagi yang lebih spesifik, banyaknya perempuan jadi-jadian, perempuan bergaya laki, laki bergaya perempuan. Homoseksual dan lesbian dianggap wajar. Itu sudah merupakan tanda-tanda kiamat. Dulu mohon maaf, laki demen sama laki ketahuan malu. Perempuan demen sama perempuan ketahuan malu. Sekarang bangga. Dan itu bukan di luar negeri, di Indonesia. Berapa banyak kejadian komunitas-komunitas lesbian, komunitas homoseksual yang ketahuan tertangkap gara-gara bikin party, bikin pesta di Indonesia. Badannya keker, gede, tinggi, ngomongnya melehoi. Allahu Akbar, apa rasanya? Itu penyakit. Kalau kita diemin, nyebar kemana-mana.
Anak kita kayak gitu, larang, bilangin, jangan didiemin aja. Hati-hati. Jadi hari kiamat pasti terjadinya hari Jumat. Jumat kapan? Wallahu a'lam. Itu tanda-tanda kecilnya udah banyak. Nilai hak nyawa manusia murah, hanya gara-gara sepele terjadi pembunuhan, nyawa kayaknya enak banget ngelepasinnya. Itu tanda-tanda hari kiamat secara umum. Nanti yang spesifik, kemunculan Dajjal, turunnya Nabiullah Isa sebagai nabi dan bukan sebagai nabi, sebagai pengikut ajaran Nabi Muhammad, terbitnya matahari dari barat, itu yang lebih spesifik. Mudah-mudahan kita dijauhin dari itu, karena dahsyat luar biasa. Jangankan hari kiamat, kalau bisa jangan sampai kita ketemu dengan Dajjal, karena salah satu godaan iman yang paling berat itu adalah bertemu dengan Dajjal. Kenapa berat? Orang yang ibadahnya puluhan tahun, siang malam ibadah saja bisa tergelincir imannya gara-gara Dajjal, apalagi potongan kayak kita. Wa fihi ya'danu li ahli jannati bi ziyarati, dan pada hari Jumat Allah izinkan para penduduk surga untuk berjumpa dengannya. Allah, Pak, surga itu kan bertingkat-tingkat, berpintu-pintu. Tentunya surga kita dengan surganya para ulama dan surga kita aja, ya mudah-mudahan masuk surga. Kalau seandainya kita masuk surga, Pak, tentunya surga kita gak akan sama tingkatannya dengan surganya para aulia illah, para ulama. Berbeda dengan para syuhada, berbeda dengan para sahabat Nabi, berbeda dengan para nabi, berbeda dengan as-siddiqin, orang-orang yang menjaga kejujurannya. Beda. Ibarat orang nonton sepak bola di stadion, sekian besar stadion misalnya menampung 100.000 penonton, harga tiketnya beda-beda. VIP, kelas 1 sampai yang kelas tribun beda. Masuk di stadion yang sama, nonton bolanya sama, tapi kualitasnya beda-beda. Yang tribun paling atas, ngelihat pemainnya seujung jari seujung jari. Yang super VIP jelas banget tampilannya. Kenapa? Sesuai dengan harga tiket yang dimiliki. Begitu pula surga. Ketika orang beriman diizinkan masuk di dalamnya, silahkan memanfaatkan, menikmati fasilitas-fasilitas yang ada di dalamnya, tapi berbeda tingkatannya. Semakin bagus ibadahnya, maka semakin tinggi tingkatannya. Namun walaupun kita berbeda-beda tingkatan, gak ketemu kita dengan Rasulullah, gak ketemu kita dengan para sahabat karena beda tingkat, tapi nanti setiap hari Jumat Allah kumpulkan kita bareng-bareng. Dalam kitab Tanqihul Qaulil Hadis Bisyarhi Nubabil Hadis dijelaskan seperti itu. Setiap hari Jumat seluruh penduduk surga dikumpulkan
dikumpulkan, ketemu tuh satu dengan yang lainnya. Walaupun tingkatannya berbeda, di situ kita bisa berjumpa dengan orang yang selalu kita rindukan, yaitu Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di hari itu juga kita akan berjumpa dengan Allah jahratan, secara langsung. Itu adalah puncak kenikmatan para penduduk surga. Senikmat-nikmatnya surga bukan makanan, bukan juga minuman, bukan sekadar bidadari cantik. Yang paling nikmat di surga adalah bisa berjumpa, bertemu dan melihat Allah secara nyata. Nggak kebayang Pak, Allah yang kita, jangankan kata Allah, ini Ka'bah saja Pak, Ka'bah saja yang tiap hari kita sholat berjurusan dengannya, kita nggak lihat langsung, lalu tiba-tiba Allah takdirkan kita bisa berangkat ke tanah suci, entah haji ataupun umrah. Tiap hari kita sholat nggak lihat. Ya kalau gambarnya sih mungkin ada di mana-mana. Tapi ketika kita datang masuk Masjidil Haram, Pak, itu baru masuk aja udah deg-degan. Tanya nih teman-teman, sahabat-sahabat kita yang udah pada berangkat ke sana, belum lihat. Ini baru di Masjidil Haram yang kita masuk, deg-degan, melebihi deg-degannya pengen ketemu pacar ataupun kekasih. Lihat aja, nih masuk nih, deg-degan. Lihat, udah ser. Semakin dekat, semakin dekat, semakin dekat, semakin kita nggak bisa membendung air mata, yakin kita. Apalagi di hadapan ya Allah, itu baru Ka'bah, simbol arah kiblat kita yang masih bisa kita jangkau. Muncul Pak, senangnya udah luar biasa ya Allah, udah nggak bisa diungkapin. Mau nangis ada, mau ketawa sendiri ada, mau senyum ada, bahagia plong Pak, plong bener. Itu baru lihat Ka'bah plong udah. Itu masalah-masalah kita di dunia tuh yang kita tinggalin ketika kita mau berangkat ke tanah suci, hilang perasaan udah. Mohon maaf yang punya utang, yang punya masalah, yang punya problem ketika berada di hadapan Ka'bah, hilang udah semua udah. Ini saya ngomong nggak ngecap, silahkan tanya, hilang semua udah. Itu baru Ka'bah. Bagaimana seandainya Allah takdirkan kita masuk ke dalam surga, setiap hari Jumat Allah izinkan kita berjumpa, bertemu dan melihat Allah. Puncaknya kenikmatan surga ini gak bisa didapat oleh orang-orang yang ketika hari Jumat di dunia sebodoh amat, sebodoh tai. Mau Jumat kayak mau Senin kayak sama aja, gak sholat-sholat juga. Mau Jumat kayak mau Minggu sama aja, gak ke masjid-masjid juga. Gak berlaku kenikmatan itu buat mereka. Hanya orang-orang yang mengagungkan Jumat, hanya orang-orang
orang yang benar spesialkan Jumat, yang memikirkan bagaimana nanti sholat Jumat saya, itu yang nanti bakal bisa bertemu dengan Allah di hari Jumat saat di surga nanti. Allah izinkan kita insyaallah. Wal malaikatu tusammi yaumal jumati yaumal mazid. Dan para malaikat Allah menamakan, menyebut hari Jumat itu sebagai yaumul mazid, hari banyak tambahan-tambahan, hari plus-plus, bahasa gitu, hari bonus, hari banyak Allah berikan tambahan-tambahan. Apa yang Allah tambahkan? Likathrati ma yamtahullahu bihi min abwabir rahmati, karena saking banyaknya yang Allah bukakan pada hari Jumat itu pintu-pintu rahmatnya Allah. Maka Jumat itu bukan sekedar sayyidul ayyam, tapi yaumul aid, hari Id kita, hari raya kita, hari kebanggaan kita. Maka dulu banget, mungkin tahun 70-80, hari libur sekolah kita itu hari Jumat. Dulu banget coba. Sekarang udah diratain semua hari Ahad. Kenapa? Karena itu akhir raya, biar kita bisa fokus ibadah. Sekarang mah, karena memang hari liburnya hari Ahad, Jumatnya masih disuruh bekerja, dan bekerjanya kadang nggak tahu waktu. Akhirnya banyak orang yang kesulitan untuk sholat Jumat. Apalagi mohon maaf Bu, saya mungkin ada beritanya di banyak media itu, ada satu perusahaan pabrik kalau nggak salah, Junua kalau nggak salah namanya, itu yang apabila ada pegawainya ketahuan sholat Jumat didenda Pak. Didenda itu. Ya orang kalau udah orientasinya dunia, kebijakan-kebijakannya ya nggak mau merugikan dia dari urusan dunia. Masa sholat Jumat ditunda? Yang kerja setengah-setengah, ya udah daripada didenda, daripada nggak kerja, akhirnya dia lepaskan itu kewajiban sholat Jumatnya karena takut denda. Itu bukan uzur, Pak. Bukan uzur yang diperbolehkan. Maka siapapun kita yang punya kesibukan bekerja apapun kerjaannya, kalau seandainya memberatkan kita untuk melaksanakan sholat, apalagi sholat Jumat, mending lepas aja lah. Insya Allah disiapkan ganti oleh Allah yang lebih nyaman kita untuk ibadah. Ini negeri hampir 90% orang Islam, tapi ada kantor yang kalau kita sholat Jumat justru motong uang gaji kita. Itu saya nggak habis pikir. Mohon maaf, kalau kebijakan itu berlakunya di Cina atau di Hong Kong atau di Amerika yang memang Muslim di sana minoritas, silahkan. Tapi ini Indonesia
85% penduduknya adalah Muslim. Kalau penduduk Indonesia ada 200 juta jiwa, 85%-nya kurang lebih 170 juta itu adalah orang Islam. Tapi kebijakan-kebijakan yang merugikan umat Islam, kita perlu bertanya-tanya kemana pemimpin-pemimpin Islamnya, kemana orang-orang yang mengambil kebijakannya, nggak bisa melindungi. Kan hak kita dalam undang-undang dasar negara kita tahun 1945 yang sudah diamandemen berapa kali dalam pasal 29 itu disebutkan negara menjamin kebebasan rakyatnya untuk memeluk agama sesuai dengan yang diyakini dan menjamin kebebasan melaksanakan ibadah sesuai dengan agamanya. Maka mohon maaf, seharusnya orang-orang yang sudah diamanatkan oleh Allah untuk menjadi pemimpin penentu kebijakan mikirin. Jangan coba urusan ekonominya aja dipikirin, tapi pikirin juga urusan ibadah umat Islam. Makanya wajib bagi kita milih pemimpin yang kira-kira bakal belain kita orang Islam. Begitu caranya. Jangan main pilih-pilih aja. Lihat nih kira-kira nih orang nih kalau saya pilih, kalau dia jadi pemimpin nyusahin kita kan? Kan kita pernah mendapatkan contoh yang jelek banget di DKI Jakarta sebelum Gubernur Anies Baswedan, betul nggak? Mau motong korban aja ditakut-takutin Pak. Urasa kita Pak. Kenapa ya? Yang mimpin yang begitu nggak bakal mikirin kita. Kita kembali kepada bab kita. Jumat itu Allah bukakan banyak pintu-pintu rahmat, pintu-pintu kasih sayang Allah. Makanya pantas banyak orang ngejar sedekah Jumat. Itu dari pagi, dari subuh orang udah, kalau yang namanya Jumat, yang namanya sedekah banyak banget. Betul ya? Dari mulai bagi-bagi duit. Ada nggak orang bagi-bagi duit hari Jumat? Ada nggak? Di mana? Lu yang ngantri kemana ya? Dari subuh ada yang bagi-bagi duit, ada yang bagi makanan, ada yang ngasih bubur. Ntar siangan dikit aja ada yang namanya Jumat berkah. Itu mah istilah aja Pak. Walaupun dia bilang apa Jumat berkah tuh, gak ada dalilnya. Ada aja sih orang kalau menurut Islam mah ada aja Jumat berkah. Kan enak kalau ada Jumat berkah ya. Ini kalau di masjid di setiap habis sholat Jumat ada yang bagi-bagi nasi bungkus 500 aja, nggak usah banyak-banyak. Enak kan? Penuh Pak, atas bawah, ke lantai 3 juga penuh. Maka mohon maaf nih, saya sampaikan kepada teman-teman pengurus masjid yang sudah dititipkan amanah tuh untuk bagi-bagi nasi berkah Jumat, ya tolong amanahnya disampaikan dengan baik dan benar. Apaan Pak Ustaz? Pakai diumpetin? Emang ada panitia yang pakai ngumpetin? Ada nggak? Di sono Pak. Lah udah bukan sini deh. Saya nggak cerita sih. Diumpetin, nggak dibagi-bagiin Pak Ustaz. Ada yang bawain 50 bungkus
dilihat nasi kotak, judulnya di atas karya Minang. Wih, masakan Padang nih, minimal ayam bakar, naikin dulu ke atas, naikin dulu ke atas, nasi Padang. Betul nggak? Betul nggak? Masjid mana tuh? Bukan di sini, bukan. Saya nggak cerita di sini. Kira berikutnya ada lagi orang bawa tentengan 30 bungkusannya nasi warteg. Nah, kalau nasi warteg mah paling juga cuma telur dadar sama telur balado. Ini bagian yang rata ya, bagian yang rata ya. Gila, telur aja bagian yang rata. Kira yang bakar itu soal saya nggak sebutin nama daerahnya, jauh banget. Jangan begitu. Kalaupun mau sisain ke buat pengurus masjid biar bagian, dia secukupnya aja. Berapa sih ada pengurus masjid? 10 yang 40 dapat 50 bangku bungkus, 10 sisain buat bagi pengurus, 40 bagi-bagi semuanya. Ini jangan dimakan tempat lain, dibawa pulang buat bininya, buat anaknya. Ada yang begitu, ada juga. Wassalam, mentang-mentang ayam bakar nasi Padang, giliran nasi warteg, sayur toge, telur balado, bagiannya rata ya, semua biar kebagian. Ya Allah, emang berat Pak. Jadi pengurus masjid itu berat. Ada aja godaannya, ada aja cobaan dan fitnahannya. Udah pada gede-gede mental gitu. Boleh diumpetin, boleh, tapi untuk yang hak. Jangan semuanya buat kita. Mentang-mentang nasi bakar, nasi Padang, ayam, KFC, bisa. Ya lapar sih lapar, semua juga lapar, tapi nggak kayak gitu caranya. Silahkan disisihkan, tapi sekedarnya aja. Ada kebagian 2, nasi Padang dapat, nasi warteg dapat. Yang dapat 2, yang nggak dapat. Ada begitu di sini. Ya ada aku petokin. Aku jarang sholat di sini. Jangan begitu Pak. Ya, sisihin buat kita nggak apa-apa, tapi yang haknya aja. Mohon maaf nih, orang ngasih sedekah Jumat itu kira-kira buat yang sholat Jumat apa yang buat di rumah? Buat yang sholat Jumat, berarti yang kedapatan yang sholat Jumat. Atau lagi dah, buat apa? Buat bini saya, kebetulan gak masak. Ya, emang yang gak masak bini lu doang. Kalau rasa-rasanya gak tega kita nenteng 3 bungkus buat bini dan anak kita, tapi jemaah yang lain ada yang gak kedapatan. Bukan begitu Abang Ojan? Oh, udah gak sholat di sini. Masya Allah. Kalau di Pondok Indah ada juga. Begitu ya. Jadi teman-teman ayo dah, ya. Silahkan sisihin buat jatah kita pengurus, tapi yang lain juga tetap kedapatan. Pak Ustaz, iya, ini ada orang bawain teh jumbo, cuma 10, bagaimana nih? Ya, tetap bagiin, jangan buat kita semua, bagiin buat orang. Udah azan ya, jadi mudah-mudahan manfaatnya. Begitulah hari Jumat, banyak Allah kasih kemuliaan, Allah banyak membukakan pintu rahmat, makanya pantas orang banyak sedekah di hari Jumat. Wallahu a'lam bishawab.
Al-Fatihah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afdalu ma qultuhu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alaina ya walaina rabbana fa'alna bima 'allamtana wa bi'allimna ma yanfa'una Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamna warhamhum kama rabbawna shighara wa hab lana ya wahhab ilman wa hikmatan wa rizqi ya razzaq qul li musahhila wa bil khair ya fattah fattah wa bil huda wa bil ilmi ya alim qul li mufaddila wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.